Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mawuntu dalam Renungan Pagi ke 1881 hari Renungan Pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mengawali segala aktivitas kita di pagi hari ini, mari kita buka hari ini bersama Tuhan dengan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa, minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, kami sangat membutuhkan kebenaran firman-Mu sebagai makanan tubuh, jiwa, dan roh kami. Kenyangkan kami, puaskan kami dengan firman-Mu ini, agar kami kuat menghadapi kerasnya kehidupan ini dan tetap menjadi berkat, tetap menjadi terang Tuhan di antara kegelapan dunia ini. Kami buka hati kami, siap ditaburi benih firman. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita dalam kitab 2 Samuel pasal 23 ayat 8 sampai ayat 10. Di bawah perikop pahlawan-pahlawan Daud. Demikian firman Tuhan. Inilah nama para pahlawan yang mengiringi Daud. Isbaal, orang Hakmoni, kepala Triwira. Ia mengayunkan tombaknya melawan 800 orang yang tertikam mati dalam satu peperangan. Dan sesudah dia, Eleazar, anak Dodo, anak seorang Ahohi, ia termasuk ketiga pahlawan itu. Ia ada bersama-sama Daud ketika mereka mengolok-olok orang Filistin yang telah berkumpul di sana untuk berperang. Padahal orang-orang Israel telah mengundurkan diri. Tetapi ia bangkit dan membunuh demikian banyak orang Filistin sampai tangannya lesu dan tinggal melekat pada pedangnya. Tuhan memberikan pada hari itu kemenangan yang besar. Rakyat datang kembali mengikuti dia hanya untuk merampas. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, menjelang hari kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-78, kita akan membahas tentang pahlawan. Apa itu pahlawan? Menurut arti Kamus Besar Bahasa Indonesia, pahlawan diartikan orang yang menonjol karena keberanian dan pengorbanannya dalam membela kebenaran, pejuang yang gagah berani. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita seringkali berpikir gelar pahlawan itu adalah gelar yang diberikan pada orang yang sudah mati. Makanya saudara lihat gambar-gambar pahlawan itu kan orang-orang yang sudah mati. Tapi saya mau katakan saudara dan saya, kita semua bisa jadi pahlawan. Sebelum kita mati saudara, kita masih hidup, kita bisa jadi pahlawan. Amin. Minimal kita menjadi pahlawan dalam keluarga kita. Kita bisa menjadi pahlawan dalam pelayanan di gereja kita. Dan kita bisa jadi pahlawan dimanapun kita berada. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, saudara lihat Daud. Rupanya Daud tidak berjalan sendiri, tapi dia ada pahlawan-pahlawan yang mengelilingi Daud. Orang-orang yang dipakai Tuhan dengan luar biasa. Ada Isbaal di sana, bagaimana dia hanya dengan tombak tetapi dia dapat mengalahkan 800 orang tertikam mati dalam satu pertempuran. Oh, luar biasa saudara. Kita waktu masih belum bertobat saudara, berhadapan dengan satu orang saja sudah lelah saudara. Paling 5-10 menit itu sudah kewalahan saudara. Sudah habis tenaga, habis napas saudara. Ini 800 orang. Ada lagi Eleazar. Eleazar ini berperang luar biasa saudara. Sampai tangannya lesu, tinggal melekat pada pedangnya, menjadi satu dengan pedang. Saudara, luar biasa, dia berhadapan dengan Filistin dan dia bunuh banyak orang Filistin, mati di tangannya.
Ini pahlawan yang gagah perkasa luar biasa. Saudara yang dikasih Tuhan, tadi saya katakan, saudara dan saya bisa jadi pahlawan minimal di dalam kehidupan kita, di keluarga kita, di komunitas kita, di dalam usaha pekerjaan kita, di dalam pelayanan kita. Kita bisa jadi pahlawan. Amin. Mari kita belajar. Dari pahlawan-pahlawan Daud ini kita belajar yang pertama. Seorang pahlawan adalah seorang yang gagah berani. Amin. Coba saudara perhatikan. Isibal dan juga Eleazar, mereka hanya sendiri. Mereka berhadapan dengan 800 orang. Mereka berhadapan dengan orang Filistin yang begitu banyak, tapi mereka tidak mengenal rasa takut. Mereka gagah berani. Berperang melawan musuh yang banyak itu, mereka nggak mundur, saudara. Mereka nggak lari dari kenyataan, tidak. Mereka hadapi semua musuh mereka sendiri, saudara. Makanya mereka disebut pahlawan. Saudara yang dikasih Tuhan, kalau kita lihat juga kepahlawanan Gideon dalam Hakim-Hakim 6 ayat 12, firman Tuhan kepada Gideon ketika Israel hendak panen, saudara, datang orang Midian, Amalek merampas hasil panen orang Israel, sehingga mereka betul-betul terpuruk. Hakim-Hakim 6 ayat 12, firman Tuhan datang kepada Gideon, berkata, malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya demikian, Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Haleluya. Bapak ibu saudara yang dikasih Tuhan, Gideon ketika dia mendengar firman Tuhan itu, dia sempat ragu, saudara. Bagaimana Tuhan mengatakan dia pahlawan yang gagah berani, sementara dia sendiri hanya membiarkan Amalek Midian merampas hasil panen orang-orang Israel. Saudara yang dikasih Tuhan, Gideon minta tanda sama Tuhan. Kalau betul Tuhan akan memberikan dia kemenangan dalam peperangan, dia minta tanda, saudara. Saudara yang dikasih Tuhan, Tuhan berkali-kali mengatakan kepada Gideon, aku menyertai engkau. Saudara yang dikasih Tuhan, saya percaya kalau kita semua mengimani bahwa Tuhan menyertai kita, maka kita tidak ada lagi rasa takut berhadapan dengan musuh-musuh kita. Kita mungkin hanya sendiri, tapi ingat, kalau Tuhan menyertai kita, maka Tuhan akan memberi kita kemenangan demi kemenangan. Amin. Dan Gideon dengan gagah berani berperang melawan orang-orang Amalek, orang-orang Midian, dan Tuhan memberikan dia kemenangan demi kemenangan. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, mungkin kita sama seperti Gideon. Ketika kita melihat kenyataan, pergumulan kita begitu berat, dan kita mulai ragu, saudara, bergumul dengan Tuhan. Tanya kepada Tuhan, pastikan betul-betul bahwa saudara memiliki iman yang kuat, mendapat satu kepercayaan bahwa Tuhan menyertai saudara dan saya. Sehingga ketika kita menghadapi semua tantangan, persoalan, pergumulan itu, kita pada akhirnya akan keluar menjadi pemenang. Amin. Haleluya. Bapak ibu saudara yang dikasih Tuhan, mari kita lihat kepahlawanan Daud. Waktu Daud berhadapan dengan Goliat, tidak ada rasa takut sedikit pun pada hati Daud ketika dia berhadapan dengan pahlawan orang Filistin yang gagah perkasa itu. Daud tidak pernah ada rasa takut. Dia dengan gagah berani maju di depan tentara-tentara Israel. Dia maju berhadapan dengan Goliat. Dan kita tahu semua ceritanya. Daud berhasil menang melawan Goliat hanya dengan alat yang sederhana. Hanya dengan batu dan umban. Daud bisa mengalahkan Goliat. Saudara yang dikasih Tuhan, saya percaya apa yang ada pada tangan kita, apa yang bisa kita kerjakan, lakukan, itu Tuhan bisa pakai untuk mengalahkan semua persoalan pergumulan saudara. Dengan apa yang saudara bisa kerjakan, apa yang saudara bisa lakukan, Tuhan bisa pakai itu untuk menjadi senjata, untuk mengalahkan musuh, untuk mengalahkan persoalan pergumulan.
yang sedang saudara hadapi. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, saudara dan saya bisa jadi pahlawan. Mazmur 103 ayat 20 berkata begini, pujilah Tuhan, hai malaikat-malaikatnya, hai pahlawan-pahlawan perkasa, yang melaksanakan firman-Nya dengan mendengarkan suara firman-Nya. Haleluya. Jadi pahlawan yang gagah perkasa itu adalah mereka yang melakukan firman Tuhan. Amin. Haleluya. Pertanyaannya sekarang, kenapa orang yang melakukan firman Tuhan adalah pahlawan? Dengar ini baik-baik. Karena untuk melakukan firman Tuhan itu membutuhkan perjuangan dan keberanian. Amin. Bu, ibu, dengar ini baik-baik. Ketika ibu tunduk kepada suami ibu, ibu jadi pahlawan. Karena bisa menundukkan diri ibu sesuai dengan apa perintah Tuhan. Tunduk kepada suami. Dan ibu-ibu melakukan firman Tuhan itu. Firman Tuhan ini katakan, ibu adalah pahlawan. Amin. Pak, bapak-bapak, dengar ini baik-baik. Ketika bapak sebagai suami mengasihi istri bapak, bapak adalah pahlawan. Amin. Karena bapak melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan. Anak-anak, bro, sis, saudara bisa jadi pahlawan ketika bro, sis, adik-adik semua taat pada orang tua. Bro, sis, adik kakak jadi pahlawan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita semua bisa jadi pahlawan ketika kita menundukkan diri kita untuk menjadi pelaku-pelaku firman. Amin. Jadi untuk melakukan firman Tuhan itu butuh keberanian. Dan mereka yang bisa mengerjakan apa yang menjadi perintah Tuhan dalam hidupnya, mereka adalah pahlawan. Haleluya. Yang kedua, seorang pahlawan adalah seorang yang rela berkorban. Amin. Seorang pahlawan adalah mereka yang rela mengorbankan. Kalau dalam konteks sekarang, ini waktunya untuk Tuhan. Amin. Saudara, banyak orang mengorbankan Tuhan demi sesuatu. Korbankan sesuatu untuk Tuhan. Jangan dibalik-balik, saudara. Jangan korbankan Tuhan demi satu keuntungan pribadi saudara. Jangan. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan mau saudara mengorbankan waktu saudara untuk persekutuan dengan Tuhan, untuk melayani Tuhan. Amin. Tuhan mau saudara mengorbankan waktu untuk bersama-sama bersekutu secara pribadi. Kita mengambil waktu untuk saat teduh, untuk membaca, merenungkan, dan berdoa. Amin. Hanya seorang pahlawan yang rela mengorbankan waktunya untuk Tuhan. Seorang pahlawan, mereka rela mengorbankan tenaganya untuk bekerja, untuk melayani umat Tuhan. Amin. Hanya seorang pahlawan sejati yang rela mengorbankan kadang juga dananya, saudara. Untuk apa? Pekerjaan Tuhan. Amin. Hanya pahlawan yang bisa melakukan ini semua. Rela mengorbankan waktunya, tenaganya, bahkan juga dananya untuk pekerjaan Tuhan. Tapi orang-orang pengecut, pengkhianat, mereka nggak bisa melakukan hal ini. Mereka tidak akan bisa, saudara. Yang ada pada mereka, ketika ada masalah, bagaimana mereka mau cuci tangan, mau lari dari kenyataan, atau mencari orang yang dikorbankan. Saya mau katakan itu mental pengecut. Itu mental seorang pengkhianat. Tapi seorang pahlawan akan mengorbankan apa saja untuk Tuhan dan juga sesamanya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, seorang pahlawan adalah seorang yang rela berkorban. Bukan hanya waktunya, tenaganya, dananya, bahkan dirinya. Dia baktikan, dia korbankan untuk Tuhan. Karena kita tahu, saudara, bahwa ketika kita mengorbankan sesuatu dari dalam kehidupan kita, wow, itu adalah korban persembahan yang menyenangkan hati Tuhan. Haleluya. Yang ketiga, seorang pahlawan adalah seorang yang setia berjuang sampai mati demi satu kemerdekaan. Haleluya. Seorang pahlawan dia akan terus berjuang sampai
tembakan salvo terakhir. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hidup kita ini adalah perjuangan. Jangan berhenti berjuang. Walaupun negara kita ini sekarang ini sudah merdeka, 78 tahun merdeka, tapi kita harus tetap berjuang terus untuk menjaga dan mengisi kemerdekaan di negeri kita tercinta Indonesia. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, demikian juga dengan kita orang percaya. Kita harus tetap berjuang untuk iman kita, agar kita tetap setia kepada iman percaya kepada Kristus Yesus Tuhan kita sampai akhir menutup mata. Amin. Haleluya. Tetaplah berjuang. Walaupun kita saat ini sudah merdeka, sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus, tapi kita tidak boleh berhenti berjuang. Tetaplah berjuang terus untuk misi pekerjaan Tuhan di dunia ini sampai kita menutup mata. Hanya pengecut dan pengkhianat yang berhenti berjuang. Tapi kita yang adalah pahlawan-pahlawan iman, kita harus tetap berjuang sampai akhir hidup kita. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saudara dan saya adalah pahlawan-pahlawan yang dimaksudkan firman Tuhan ini. Jadi teruslah berjuang sampai Tuhan panggil kita. Haleluya. Hari ini kita belajar dari pahlawan-pahlawan yang ada di sekitar Daud. Kita belajar bahwa seorang pahlawan adalah seorang yang gagah berani. Dia tidak takut dengan musuh yang banyak sekalipun, dia nggak akan gentar. Dia tidak akan mundur. Dia dengan gagah berani maju menghadapi mereka. Karena kita percaya, saudara, Tuhan menyertai kita. Musuh kita boleh banyak, masalah kita boleh menumpuk, tapi kalau kita percaya Tuhan ada bersama-sama dengan kita, maka kita akan keluar menjadi pemenang. Amin. Haleluya. Yang kedua, seorang pahlawan adalah seorang yang rela berkorban, apalagi untuk pekerjaan Tuhan. Dia rela menyerahkan dirinya untuk mati, untuk kemerdekaan, apalagi untuk pekerjaan Tuhan. Haleluya. Saudara, Tuhan mau kita rela berkorban waktu, tenaga, bahkan dana kita untuk mendukung satu pekerjaan Tuhan. Tuhan mau kita mengorbankan hidup kita, diri kita, untuk kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Dan yang ketiga, seorang pahlawan adalah orang yang setia berjuang sampai mati. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas kebenaran firman yang sangat memberkati kami. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati hidup mereka, rumah tangga mereka diberkati. Hamba berdoa mereka yang sakit Tuhan sembuhkan, mereka yang lemah Tuhan kuatkan, Tuhan teguhkan iman semua pendengar. Hamba berdoa untuk mereka yang berduka cita, Tuhan memberikan penghiburan, kekuatan kepada keluarga yang ditinggalkan. Mereka yang hari ini berulang tahun, Tuhan Yesus memberkati mereka. Dan hamba berdoa, biarlah berkat dari surga turun memenuhi semua pendengar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya, diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain, agar mereka juga diberkati. Karena untuk itulah kita dipanggil untuk jadi berkat. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saudara yang tinggal di seputaran Bali, saudara yang masih muda-mudi atau pasangan muda, saudara, saya undang untuk hadir dalam ibadah KKR Youth pada hari ini, tanggal 15 Agustus jam 5 sore di Hotel Infinity. Ada Pendeta Gilbert Lumoindong dan bersama dengan saya Pendeta Samuel Mawuntu dalam ibadah KKR Youth menyambut kemerdekaan Republik Indonesia. Mari datang. Kita akan mulai tepat waktu jam 5 sore. Haleluya. Saya percaya saudara yang datang pasti diberkati Tuhan. Jangan lupa hari ini jam 5 sore di Hotel Infinity 8
Jimbaran, Bali. Sampai ketemu di sana. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.